Pada proses pertama di dalam service operation, kita mengenal yang namanya service desk. Service desk di sini itu merupakan fungsi atau unit yang mana mereka adalah sekelompok eh, sekelompok orang yang bertugas atau berhubungan langsung dengan pelanggan ataupun pengguna. Jadi bisa dikatakan bahwa service desk ini merupakan ujung tombak ya bagi perusahaan di dalam eh, berkomunikasi dengan penggunanya. Nah, menurut ITIL, service desk itu merupakan single point of contact. Dengan kata lain, dia menjadi apa? eh, Inti ataupun poin ketika pengguna ataupun user itu ingin berkomunikasi dengan penyedia layanan. Nah, biasanya di dalam service desk itu dia juga bertugas untuk mengelola baik insiden ataupun service request di situ. Bahkan juga bertugas untuk menangani komunikasi dengan para pengguna. Nah, dan bisa dikatakan bahwa sebuah service desk itu merupakan pusat komunikasi di mana nantinya pelanggan ataupun pengguna bisa meminta pertolongan terhadap siapa penyedia layanan TI mereka. Dan service desk ini itu memiliki banyak sekali aktivitas di dalam ITSM. Jadi dia menangani entah request management, kemudian menangani incident management, knowledge management, self service dan juga reporting. Nah, sehingga dari sini dapat dikatakan juga bahwa service desk ini dia bisa menjadi tokoh kunci di dalam pengembangan sebuah layanan TI ataupun untuk mengamati tren kedepannya terkait kebutuhan dari pelanggan ataupun penggunanya. Selain itu juga bisa menjadi tempat untuk mengumpulkan data ataupun informasi yang berkaitan dengan kepuasan dari pelanggan. Nah, jadi bisa dijadikan dasaran untuk melakukan evaluasi. Dan biasanya memang seorang IT service desk itu memang juga membantu ya, membantu pelanggan untuk menyelesaikan sebuah insiden ataupun untuk menerima ataupun mengelola adanya permintaan layanan atau service request. Nah, dari itu semua, maka seorang service desk itu diharapkan memiliki pengetahuan yang luas terhadap seluruh operasional yang ada di dalam perusahaan. Nah, dan dia juga bisa membuat, mengcreate ataupun mengelola pengetahuan dan membaginya berdasarkan klasifikasi yang sesuai ataupun bisa melakukan kategorisasi terhadap sebuah permasalahan. Nah, sehingga nanti informasi ataupun data itu bisa terbagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tuh. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwasanya di dalam service desk itu mereka akan berfokus pada penyediaan TI untuk menjadi sebuah layanan yang baik. Nah, itu adalah service desk atau dia menggunakan konsep managing IT as a service. Nah, nah mungkin eh, kebanyakan itu tidak dapat membedakan antara helpdesk dan juga service desk. Nah, atau mungkin beberapa organisasi pun bahkan menyebut service desk itu sebagai helpdesk, bahkan juga sebagai IT atau IS support atau juga technical support atau mungkin juga ada technical desk kayak gitu.
Akan tetapi pada kenyataannya menurut ITIL semua itu berbeda. Service desk itu jauh lebih luas. Nah, jadi helpdesk itu sebenarnya merupakan dasaran dari service desk yang mana umumnya helpdesk itu merupakan sekelompok orang ya atau sekelompok people yang mana memang mereka itu bertugas untuk menyediakan pertolongan dan juga memberikan informasi guna menyelesaikan sebuah permasalahan yang permasalahan itu mungkin menempel pada sebuah permasalahan komputer. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini ada orang yang kesulitan, help me, kemudian untuk agen dari helpdesk mereka akan fokus pada penyelesaian permasalahan tersebut dan memiliki budaya yakni reaktif. Kemudian apa bedanya dengan service desk? Nah, pada service desk itu dia merupakan hasil evolusi dari helpdesk yang mana terlahir itu karena konsep dari best practice-nya ITSM ya, yakni ITIL kayak gitu. Yang mana kalau tadi kita lihat di gambar sebelumnya bahwa helpdesk itu sangat berfokus pada IT centric yang mana mencoba menyelesaikan permasalahan IT. Sementara untuk service desk itu mereka apa? Tidak hanya sekedar IT sentris saja, tetapi juga memiliki pendekatan IT service sentris. Dengan kata lain, mengelola IT untuk apa? Sebuah pelayanan kayak gitu. Dan di dalam service desk itu selain dia menyediakan pertolongan, dia juga menjadi berfokus ya sebagai titik untuk mengumpulkan informasi untuk kemudian bisa melihat kira-kira tren terkait kebutuhan bisnis ke depan, kemudian tren terkait kendala-kendala yang mungkin terjadi ke depannya, dan juga adanya proactive culture. Ya, ini dia membuat merancang sebuah eh, gambaran untuk apa? Pengembangan layanan TI ke depannya itu seperti apa, kayak gitu. Sehingga service desk ini tidak hanya sekedar berjalan di level operasional tapi juga berjalan di level yang cukup strategik kayak gitu karena sifatnya yang bisa dikatakan itu tactical di situ. Dan biasanya untuk service desk sendiri itu apa baru kalau misalnya ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan petunjuk atau guidance yang ada baru disampaikan kepada bagian-bagian yang mungkin bisa menangani lebih lanjut kayak gitu. Nah, itulah kenapa service desk ini dikatakan sebagai evolution dari uh, helpdesk. Nah, seperti misalnya tadi service desk menangani reporting, kemudian menangani incident management, menangani knowledge management. Nah, itu semua kan sebuah apa job-job yang atau task yang tidak ada di dalam helpdesk kayak gitu. Sehingga dari sini service desk ini merupakan dijadikan sebagai ujung tombak lah dan menjadi dasaran di dalam penerapan dari ITIL. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian di dunia praktisi mau mengembangkan menerapkan ITIL ya. Jadi dasaran yang paling utama itu adalah penerapan service desk terlebih dahulu. Nah, di dalam penerapan service desk sendiri itu ada beberapa model atau bisa dikatakan sebagai jenis ataupun structure di situ. Jadi ada 5, ada central service desk, ada local or distributed local service desk, lalu ada virtual service desk, ada full on design model dan juga specialized service desk. Nah,
untuk service desk sendiri, media komunikasinya itu bisa melalui email, bisa melalui web, bisa melalui telepon. Jadi ada banyak sekali, dan siapa saja yang berkomunikasi dengan service desk, apakah hanya pelanggan saja? Tidak. Di dalam penerapan service desk itu yang bisa berkomunikasi ada banyak. Seluruh pengguna, baik itu pengguna internal maupun pengguna eksternal, itu bisa menghubungi service desk. Yang pertama adalah Central Service Desk, yang mana pada Central Service Desk ini itu merupakan sebuah meja layanan yang bertempat pada lokasi pusat, dan itu seluruh kelompoknya, seluruh grup dari service desk itu semuanya saling terintegrasi dan terkumpul dalam lokasi tunggal. Nah, dan kelebihan dari Central Service Desk ini itu memiliki biaya yang murah. Karena apa? Karena semuanya terkumpul dalam satu tempat, sehingga itu juga memudahkan penyedia layanan untuk mengendalikan ataupun mengelola seluruh anggota dari service desk. Akan tetapi Central Service Desk ini memiliki kelemahan, yakni apabila permintaan layanan itu membutuhkan physical support. Seandainya gini, kantor pusatnya misalnya ada di Jakarta. Nah, tapi ternyata yang membutuhkan bantuan itu adalah mereka yang berada di Jawa Tengah misalnya, di Solo misalnya, seperti itu. Nah, tentu saja karena semuanya terpusat di Jakarta, nggak bisa kan datang ke Solo kayak gitu. Itu adalah kelemahan dari Central Service Desk. Lalu ada Local or Distributed Service Desk, yang mana Local or Distributed Service Desk ini itu dia mejanya itu mungkin untuk bagian control centernya itu ditunjuk sebuah lokasi-lokasi yang mungkin ada banyak, misalnya gini, di Jawa Barat ada di Bandung, di Jawa Tengah ada di mungkin Solo, kemudian di Jawa Timur mungkin ada di Surabaya. Nah, akan tetapi untuk physical supportnya itu ada di tiap-tiap daerah kecil kayak gitu. Dan keuntungannya ini akan memudahkan penyedia layanan untuk segera merespon apabila adanya keterbutuhan dari physical presence kayak gitu. Dan juga ini sangat berguna karena organisasi memiliki lokasi di banyak tempat. Akan tetapi kelemahannya tentu saja akan menyebabkan pengeluaran menjadi lebih mahal, lebih ekspensif. Kemudian di dalam pengelolaan service desk sendiri akan lebih rumit kayak gitu. Nah, contoh perusahaan yang mungkin menerapkan local or distributed service desk itu, kalau kita ambil contoh adalah misal Telkom misalnya, atau mungkin apalagi mungkin T-Cell misalnya, seperti itu. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin menerapkan local or distributed service desk. Jadi kalau kita komunikasi itu, kalau kita meng-email, misalnya kita di Jawa Timur tuh, kita nge-email layanannya, itu yang kita email adalah kantor di Surabaya. Tetapi yang datang petugasnya adalah mereka yang bertugas di Kota Malang kayak gitu. Itu adalah contoh dari local or distributed service desk. Lalu ada virtual service desk. Nah, virtual service desk ini menggunakan teknologi dan biasanya seolah-olah itu terpusat. Nah, dan kelebihan dari virtual service desk ini, dia menggunakan teknologi dan melibatkan SDM seminimal mungkin, jadi lebih murah. Kemudian juga dengan virtual service desk ini bisa memecahkan masalah di awal sebelum adanya masalah-masalah yang lebih dalam lagi kayak gitu. Tapi kelemahannya lebih mahal kayak gitu. Dan terkadang physical support pun itu tidak dapat dilakukan. Misal sekarang adanya layanan pembukaan rekening hanya melalui video call, atau kalau kalian melalui aplikasi layanan miliknya Telekom misalnya, di mana di layanan mungkin Android ataupun iOS-nya si Telekom, kalau kita memasukkan keluhan
itu secara otomatis dikasih cara untuk penyelesaiannya kayak gitu. Itu virtual service desk. Lalu ada follow the sun model. Nah, follow the sun model ini mereka mencoba memberikan value terhadap sebuah layanan melalui availability. Nah, jadi selalu selalu ada selama 24 jam selama 7 hari. Dan biasanya untuk follow the sun model ini akan mengikuti, namanya saja mengikuti matahari. Nah, dengan kata lain ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya multinasional atau internasional di sini. Jadi kalau misalnya dia punya apa? Dia punya kantor misalnya. Ada kantor mungkin di Singapura dan ada kantor di Amerika sana. Nah, ketika mungkin penggunanya mengalami masalah jam 12 malam, tentu kan jam kantor di Singapura mungkin sudah tutup kayak gitu. Nah, tapi dengan dia menelepon ke service desk-nya di Singapura, secara otomatis itu akan disambungkan ke service desk yang ada di Amerika. Sehingga memungkinkan adanya pelayanan selama 24 jam. Dan juga stafnya pun itu menjadi lebih sedikit. Jadi waktu kerja dari staf menjadi lebih sedikit. Jadi tidak ada lagi orang yang kerja shift malam gitu. Tapi kelemahannya adalah teknologinya mahal. Ini memungkinkan, tetapi teknologinya mahal dan juga sulit untuk dikelola. Apalagi kalau membutuhkan itu physical support, itu dia akan kesulitan. Selain itu, di dalam model follow the sun ada masalah, yakni permasalahan di dalam penggunaan bahasa. Bisa jadi kayak misalnya orang kita Indonesia, tidak semua orang bisa menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, tentu saja ini akan menjadi kelemahan dari follow the sun model kayak gitu. Lalu ada specialist service desk yang mana pada service desk ini itu langsung ditempatkan pada pihak-pihak yang sudah ahli tergantung pada bidangnya masing-masing. Dan ini akan memberikan solusi secara cepat dan juga akurat. Tapi kelemahannya karena spesialis, maka SDM yang dipekerjakan pun lebih banyak dan tiap-tiap orang itu pasti akan memiliki skill sendiri-sendiri. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Dan persiapannya pun bukan waktu yang relatif pendek, membutuhkan waktu yang cukup lama kayak gitu. Jadi misalnya adanya service desk ketika kita membutuhkan pertolongan, mungkin tekan 1 untuk bagian A, tekan 2 untuk bagian B, tekan 3 untuk bagian C. Nah, seperti itu. Itu dibagi berdasarkan spesialisasinya. Nah, lalu dari kelima ini mana yang paling baik dan juga mana yang paling sering digunakan eh, oleh perusahaan-perusahaan atau di dunia praktis. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan ataupun mereka yang berkecimpung di dunia praktis itu mereka mengkombinasikan ini semua. Jadi mungkin dikombinasikan antara follow the sun dengan specialist service desk, atau mungkin kombinasi antara distributed service desk dengan follow the sun. Nah, itu bisa dikombinasikan. Nah, itu. Jadi itu untuk proses yang pertama, service desk. Berikutnya adalah incident management. Nah, jadi di sini kita akan membahas incident management sebagai proses yang kedua dari service operation. Sebelum kita memahami incident management lebih lanjut, kita harus mengerti atau paham apa yang dimaksud dengan insiden. Insiden adalah kejadian interupsi sebuah layanan TI yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan. Atau juga itu bisa dikatakan insiden ketika sebuah layanan TI mengalami penurunan kualitas. Insiden itu mencakup sebuah interupsi layanan yang tidak direncanakan, penurunan kualitas, juga kegagalan dari sebuah komponen. Misalnya interupsi layanan TI yang tidak direncanakan. Kalau semisal kalian memiliki koneksi internet dan tiba-tiba itu koneksi internet itu mati. Padahal dari SLA yang sudah dibuat
internet tersebut bisa online terus selama 24 jam kayak gitu. Nah, itu berarti ada layanan TI yang tidak direncanakan. Lalu penurunan kualitas. Nah, ini kualitas dari layanan TI itu menurun. Misalnya gini, seperti eh, apa di era COVID sekarang. Mungkin dulu kalian kalau internetan dengan HP cepat, tapi karena sekarang semua orang di rumah, semua orang mengakses internet, maka kecepatan internet jadi melambat dari biasanya karena mungkin tower dari eh, penyedia layanannya banyak yang mengakses. Kemudian kegagalan sebuah komponen dari infrastruktur TI. Nah, ini berkaitan dengan configuration item kayak gitu. Misalnya ternyata hard disk di server mirror rusak misalnya seperti itu. Nah, mungkin dampaknya belum terlihat, tetapi bisa jadi di kemudian hari itu akan memegang peran penting di situ. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan insiden manajemen? Nah, dari pengertian insiden tadi, maka insiden manajemen adalah rangkaian aktivitas untuk mengatasi permasalahan layanan TI, kemudian mengembalikan layanan TI agar dia dapat berfungsi atau bekerja kembali sesuai tingkat layanan yang telah disepakati. Dan perlu kita pahami juga bahwa insiden manajemen ini nanti akan berbeda dengan yang namanya problem management. Nah, insiden manajemen itu memiliki tujuan, yakni mengembalikan operasional normal layanan TI secepat mungkin, kemudian meminimalkan dampak buruk dari adanya gangguan sebuah layanan TI terhadap operasional bisnis. Dan yang ketiga, memastikan nanti kualitas layanan itu dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan atau telah disepakati kayak gitu. Dan di dalam insiden manajemen ini nanti intinya adalah penyedia layanan mencoba fokus untuk merestore layanan TI ke keadaan normal as soon as possible. Secepat mungkin kayak gitu. Dan di dalam insiden manajemen nanti apa eh, mereka itu mencoba untuk mengatasi sebuah masalah, tetapi tidak sampai mencari root cause-nya, tidak, belum sampai mencari penyebab dasar dari kenapa masalah itu terjadi. Nah, dan untuk pencarian root cause itu nanti akan ada di proses, yakni proses problem management. Dan di dalam insiden management itu ada pihak yang bertanggung jawab. Siapa pihak yang bertanggung jawab? Pihak yang bertanggung jawab adalah service desk. Nah, seperti yang di proses sebelumnya saya terangkan bahwa service desk itu dia bertanggung jawab dan juga ikut terlibat di dalam penanganan setiap insiden, mulai dari yang dia ketemukan ataupun yang dia laporkan hingga insiden tersebut dinyatakan selesai. Ya, jadi di situ service desk itu dia akan bertanggung jawab untuk mengawal setiap progres penanganan dan juga nanti menginformasikannya kepada pengguna bahwa progres telah selesai serta menutup dari sebuah laporan kayak gitu. Itu adalah insiden manajemen. Di dalam insiden manajemen kita akan mengenal beberapa istilah, yakni priority dan juga impact dan juga urgensi. Nah, jadi sebenarnya apa priority itu? Lalu apa hubungannya dengan insiden manajemen? Jadi priority itu adalah sebuah kategori yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan dari sebuah insiden ataupun juga problem ataupun juga change perubahan, di mana priority kalau kita lihat di sini itu diukur berdasarkan impact kali urgensi. Dan nantinya ini akan digunakan untuk menentukan kira-kira insiden mana yang harus secepat mungkin diselesaikan atau dapat secepat mungkin diberi tindakan respon yang
harus segera diambil kayak gitu. Nah, misalnya gini, misalnya eh, ada dua insiden yang mana yang satu insiden itu SLA-nya mengatakan bahwa kalau misalnya terjadi insiden maka harus ditangani dalam waktu 5 jam. Sementara insiden yang kedua kalau terjadi insiden mungkin dia ditangani dalam waktu 18 jam. Nah, dari sini mungkin bisa kita lihat bahwa urgensinya itu lebih pada insiden A kayak gitu. Nah, itu dari priority. Nah, dan juga tadi priority dikatakan diambil atau diukur berdasarkan impact dan juga urgensi, di mana impact itu adalah seberapa besar potensi kerugian yang ditimbulkan atau seberapa banyak jumlah pengguna yang terkena dampak dari sebuah accident, problem ataupun change pada proses bisnis. Dan untuk mengukur impact ini bisa dilihat berdasarkan beberapa apa dilihat dari mungkin kan ada standar tuh kira-kira seberapa pemenuhan ataupun ketercapaian dari standar tersebut kayak gitu. Nah, jadi itu bisa untuk mengukur sebuah impact kayak gitu. Dan impact ini digunakan ya untuk menentukan priority. Salah satunya. Lalu ada urgensi. Nah, jadi seberapa lama waktu yang dibutuhkan dari sebuah kejadian, tadi accident, problem ataupun change memiliki dampak signifikan bagi bisnis atau seberapa cepat bisnis membutuhkan penyelesaian sebuah insiden atau seberapa lama penanganan sebuah insiden dapat menunggu. Nah, biasanya sebuah accident itu mungkin memiliki impact yang tinggi tetapi memiliki urgensi yang rendah. Sebagai contoh misalnya adanya down di sistem informasi perwalian mahasiswa. Nah, dan itu terjadi di apa? Mungkin tengah-tengah semester. Nah, kalau kita lihat itu emang dampaknya kan tinggi, ya kan? Impact yang dibawa itu tinggi. Itu bisa menyebabkan mahasiswa mungkin apa? Tidak bisa mengisi KRS. Akan tetapi urgensinya rendah. Karena apa? Karena mahasiswa itu baru mengakses sistem itu biasanya ketika awal semester. Nah, itu maka bisa ditaruh di belakang prioritasnya. Nah, kemudian tadi bahwa yang menangani apa insiden manajemen itu adalah service desk. Nah, maka di dalam apa insiden manajemen pun itu karena tadi ada priority ya, maka ada yang namanya status tracking. Nah, jadi di sini bisa mengecek atau men-tracking status dari tiap-tiap insiden. Nah, dan biasanya di dalam apa insiden status tracking itu ada 4 kemungkinan. Ada open, in progress, resolve, dan juga apa close. Dimana open berarti insiden itu sudah diketahui atau sudah dikenali, tetapi masih belum ditangani. Untuk in progress, insiden itu sudah dalam proses apa pengerjaan untuk diselesaikan. Dan resolve berarti telah selesai ditangani, namun operasional masih apa belum dilaporkan atau belum memberikan laporan kepada pengguna. Dan juga close yang artinya bahwa insiden telah selesai, kondisi operasional telah apa kembali normal kembali, dan juga pengguna itu sudah dikonfirmasi kayak gitu. Dan ada namanya eskalasi. Nah, escalation itu adalah tindakan untuk meneruskan laporan dan penanganan insiden yang belum terselesaikan ke fungsi lain dalam perusahaan untuk memperoleh dukungan lebih lanjut. Nah, ini biasanya escalation ini dilakukan ketika ternyata bagian service desk itu tidak mampu menyelesaikan insiden yang terjadi. Nah, jadi ada dua jenis escalation, ada functional escalation dan juga hierarchy escalation, di mana functional escalation ini meneruskan
penanganan sebuah insiden ke tim pendukung atau second level support, misalnya seperti diteruskan ke technical management atau application management kayak gitu. Sementara untuk hierarki itu meneruskan atau mengkomunikasikan insiden yang belum selesai tadi ke apa level yang ada di atasnya, misalnya manajer, agar nanti manajer membantu untuk mencarikan solusinya kayak gitu. Nah, itu adalah escalation mechanism. Nah, untuk aktivitas-aktivitas pada insiden manajemen itu terdapat 6 aktivitas, di mana yang pertama adalah identifikasi dari insiden dan juga melihat dari loggingnya. Di sini itu adalah aktivitas untuk menemukan atau mengenali sebuah insiden. Dan biasanya insiden itu diidentifikasi dari banyak hal, seperti laporan user kepada service desk, atau laporan melalui email, laporan melalui formulir online, atau log-log lain yang terdeteksi di proses event management kayak gitu. Dan setiap insiden itu perlu untuk dicatat oleh service desk. Nah, sehingga nanti hasil yang dicatat ini itu dapat menjadi data ataupun informasi untuk di kemudian hari. Setelah melakukan identifikasi, maka dilakukan yang namanya kategorisasi di sini. Nah, jadi kategorisasi ini apa? Mencatat sesuai dengan kode kategorinya. Nah, misal dibagi, mungkin ada kategori apa untuk layanan akademik misalnya, lalu untuk software integration atau lain-lain sesuai kategorinya. Setelah itu, setelah dikategorikan, maka bisa dilakukan prioritisasi dari insiden. Setelah diberikan kode tadi, maka dilakukan penentuan berdasarkan impact dan juga urgensi dari insiden tersebut, sehingga nanti ada urutan kapan insiden ini perlu untuk ditangani. Nah, itu di prioritisasi insiden. Nah, setelah dilakukan prioritas insiden, maka bagian service desk itu perlu melakukan diagnosis awal. Nah, jadi di sini dia perlu untuk, kalau misalnya ada request tadi, dia perlu untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Apabila insiden tersebut telah terselesaikan, maka dianggap request itu sudah terpenuhi karena dengan prosedur yang ada sudah bisa selesai. Akhirnya di close, ditutup. Akan tetapi jika belum atau tidak dapat terselesaikan, maka lanjut ke investigasi dan juga diagnosis. Nah, jadi di sini staff service desk itu melaporkan ke bagian-bagian lain, entah dengan cara functional escalation ataupun hierarchy escalation. Itu di investigasi dan juga diagnosis. Setelah itu ada resolution and recovery. Nah, jadi di resolution and recovery ini sudah ada solusi dari insiden. Nah, tinggal diterapkan dan diuji coba. Kalau sudah berhasil, maka dilaporkan, siap-siap untuk dilaporkan kepada pelapor. Dan yang terakhir adalah penutupan insiden. Nah, jadi di sini insiden telah diatasi dan service desk telah menginformasikan kepada pengguna. Nah, maka aktivitas dalam insiden manajemen sudah selesai. Jadi itu untuk pembahasan materi pada video kali ini. Nah, jadi sampai sini. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kalian menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.